Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia, bertemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus ya update berita saham dari kami agar kamu gak ketinggalan. Kita awali berita pertama nih dari Wall Street ya. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat mendingin, Wall Street hijau royo-royo, akhirnya hijau juga ya setelah beberapa hari merah terus. Dan rinciannya Dow Jones naik tipis 0,60%, S&P naik 0,79% dan Nasdaq naik 1,18%. Sementara itu saham Asia kemarin ditutup menguat di angkat ekonomi Cina dan Hong Kong. Dan seperti yang kita tahu, IHSG kemarin ya walaupun bursa Asia kebanyakan ditutup menguat, tapi IHSG masih melemah. Tepatnya anjlok ke level 6.804. Anjloknya karena asing net sell ya 2,02 triliun nih. Saham-saham ini banyak dilego oleh asing kemarin pada hari Kamis. Ini dia 10 besarnya. Yang pertama ada BMRI, BBCA, Telkom, ASI, Adro, BBNI, BBRI, UNTR, ITMG, dan TBIG. Namun ada juga beberapa saham yang ditadah juga oleh asing. Apa aja nih ya di tengah IHSG koreksi pada hari Kamis kemarin, saham yang banyak dibeli oleh asing? Yang pertama ada INKP, kemudian ada Inco, AMRT, SMGR, INDF, MDKA, Indi, Amar, Gudang Garam, dan juga Pegas ya. Nah, bagaimana dengan pagi ini? Bursa Asia dibuka cerah nih mengikuti langkah dari Wall Street yang hijau royo-royo. Dan IHSG sayangnya masih dibuka melemah pada Jumat hari ini ya. Melemahnya 33,44 poin atau 0,49%. Lalu bagaimana nih dengan komoditi ya? Ada harga batu bara ini yang anjlok 5% dalam 2 hari ya. Jauh dari $400 per ton. Dan sama juga nih dengan CPO turun 2 hari beruntun. Hal ini berbanding terbalik dengan harga emas ya, yang hari ini malah menguat nih. Permintaan safe haven menanjak karena mau resesi, banyak orang yang malah berbondong-bondong membeli emas ya. Oke, selanjutnya bagaimana nih dengan minyak? Nah, ternyata minyaknya juga ikut jeblok ya. Minyak jeblok ke level terendah dalam 1 tahun ini. Kita ngomongin soal komoditi, pertama ini ada emiten komoditi batu bara ya, tepatnya yaitu Bian yang habis stock split. Nah, habis ini mau bagi dividen nih. Dan nilai dividennya lumayan jumbo nih, yaitu 1 miliar US dollar. Wow, keren nih. Berarti sekitar 15 triliun nih jumlahnya. Jadi ini adalah 65% dari jumlah laba bersih ya. Dan untuk per lembar sahamnya itu dia ada 0,03 US dollar per lembar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 450 rupiah per lembar saham. Jadi harga sekarang saat ini kan ada 13.000 sekian ya. Itu artinya 3% tuh ya, 3% dari harga yang sekarang ini. Tapi di tahun ini Bian tidak hanya sekali ini aja tuh. Jadi sebelumnya itu di pertengahan tahun ya, dan di bulan Mei itu dia sudah membagikan bahkan jauh lebih besar ya, karena waktu itu kan belum stock split. Kemarin bulan Mei itu 0,3 US dollar, artinya mungkin anggap aja sama di 3%-an. Nah, jadi setahun itu ada 6% dong, di atas 5%. Jadi bagus ya, ini dividennya lumayan nih buat tabungan atau investasi, sangat cocok ya, karena dari sisi perusahaan fundamentalnya juga nggak ada masalah nih. Nah, kita lihat jadwalnya. Untuk kumdetnya itu ada di tanggal 19, kemudian ex-date tanggal 20, dan untuk pembayarannya di bulan Januari ya, bulan depan di tanggal 5. Oke, kita ke pertambangan yang lain, yaitu ada PTBA yang dimana udah mulai mengoperasikan 10 unit bus listrik untuk kendaraan tambang demi dekarbonisasi. Jadi semuanya pada ke EBT ya. Nah, jadi nanti akan disusul nih oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang lain nih, atau di luar pertambangan juga sekarang sudah mulai memakai kendaraan listrik ya untuk operasionalnya. Dan khusus untuk PTBA ini dia mengoperasikan unit bus listrik ini untuk antar jemput karyawan dari perumahan di sekitar Tanjung Enim ke lokasi tambang. Berikutnya kita ke pelayaran ya, yang biasa mengangkut komoditi juga, tapi harganya sekarang sahamnya tuh digocap, udah lama digocap ya, dan banyak yang nyangkut di sini nih. Ada Tamarin Samudra atau yang biasa kita sebut dengan Tamu yang mengantongi kontrak angkutan kapal dari Pertamina senilai 301 miliar. Ini bukan nilai yang kecil ya. Jadi semoga aja setelah ini bisa mengangkat harga sahamnya nih, banyak yang borong sahamnya. Jadi akhirnya
yang nyangkut-nyangkut bisa lepas, minimal bisa cut loss. Untuk perjanjian dengan Pertamina ini, dia adalah untuk penyewaan kapal ya, perjanjian sewa kapal yang berjangka waktu mulai tanggal 18 November sampai dengan 17 November 2027. Jadi masih 5 tahun lagi. Perolehan kontrak ini diharapkan akan menjaga kestabilan pendapatan usaha tamu dan kelangsungan usaha akan berkelanjutan. Ya, yang belum tahu nih, tamu ya adalah PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk yang bergerak dalam bidang layanan pendukung lepas pantai. Untuk alamatnya, kantornya ada di Jakarta Pusat. Next, kita ke properti ya. Ada emiten yang baru IPO nih, BSBK, yang sempat fenomenal ya, terutama yang warannya nih. Emiten PAM Group atau BSBK meluncurkan Beach Club pertama di Kalimantan Timur. Tempatnya di kawasan Penta City Hotel yang merupakan hotel terbaru milik BSBK. Dan masih nih dari BSBK ya, menyambut IKN Ibu Kota Baru, Wulandari Bangunaksana membangun kawasan Balikpapan Superblok. Salah satunya adalah yang tadi adalah hotel terbaru tadi, yaitu juga ada di kawasan Balikpapan Superblok. Sepertinya menyenangkan ya, hotelnya, kawasannya ada di sekitar pantai ini. Jadi semakin betah nih para wisatawan atau penghuninya. Nah, dan ini berhasil membuat tadi ya, untuk di sesi pertama perdagangan, di awal perdagangan langsung dia naik 6% lebih. Tapi nggak lama setelah itu dia langsung drop dan akhirnya bisa ARB nih saham BSBK. Memang sangat fenomenal. Berikutnya kita tinggalkan BSBK, kita ke LPPF atau Matahari ya. Menjelang Natal, Matahari membuka 2 gerai baru di Sulawesi. Tepatnya di Manado, Sulawesi Utara dan juga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, 2 gerai baru ini termasuk urutan yang ke-7 ya, dan ke-8 gerai yang dibuka di tahun 2022 ini ya. Semoga aja nanti makin rame di sana, Matahari semakin banyak digemari di luar pulau. Saya lihat ya, banyak sekali dibangun gerai-gerai di luar pulau sekarang ini. Nah, kita ke e-commerce, yaitu Beli atau Blibli. Dimana sekarang ini Beli menggarap pasar negeri jiran di Malaysia ya, akhirnya mendirikan Global Ticket Malaysia SDN BHAD. Hal ini dilakukan melalui anak usaha dari Blibli ya, yaitu Global Ticket Network. Nah, didirikannya GTM ini nanti dimaksudkan dengan tujuan adalah menjadi agen perjalanan online dan kegiatan operasional agen tiket dalam industri travel, menjual, mengatur, atau menyediakan komisi, tiket transportasi udara, pesawat ya, air atau darat, tur, akomodasi, dan jasa terkait reservasi travel lainnya. Ya, berikutnya kita ke kesehatan, ada Kalbe Farma nih, ada KLBF, di mana KLBF membangun entitas di Cina menghabiskan 7,42 miliar. Untuk perusahaan barunya ini didirikan di Cina ini namanya adalah Global Starway Synergy Co. Ltd atau biasa disingkat dengan GSS. Jadi semoga jalan lancar kerjasamanya ya. Dan berikutnya kita masih di kesehatan, ada TSPC, produsen obat Boldrek yang menebar dividen interim 112,7 miliar rupiah atau Rp25 per lembar saham, artinya 2.500 per lot. Untuk jadwal kum dividennya itu nanti tanggal 16 ya, di pertengahan bulan, tepatnya minggu depan, dan untuk pembayarannya itu di 23 Desember, 2 minggu lagi ya. Siap-siap nih yang punya TSPC ya. Dan masih di kesehatan, dari Rumah Sakit Siloam ya, Mona Jonathan yang melego 1,2 juta lembar saham Silo di harga Rp1.200 per lembar saham. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 29 November dan dana yang diperoleh adalah 1,45 miliar. Kalau ngomongin kesehatan rumah sakit, kita jadi ingat asuransi ya. Ini ada emiten asuransi namanya adalah Maximus Insurance atau kita sebut ASMI, di mana telah mencatat pendapatan premi lonjak 331%, wow, ke 1,06 triliun di kuartal 3 tahun ini. Ya, jadi pendapatan naik, laba naik, kemudian untuk asetnya juga naik, namun liabilitas untuk hutangnya juga ikut naik nih ya. Oke, semoga aja bisa mempertahankan kinerja atau bahkan bisa meningkatkan ya untuk ASMI ke depan. Nah, berikutnya kita ke Pupuk Kaltim yang sekarang ini belum listing ya, tapi rencananya akan IPO di semester 1 2023, artinya di awal tahun depan. Nah, Pupuk Kaltim ini akan membangun pabrik ya senilai 31,2 triliun. Wah, ini nanti IPO-nya nilainya berapa ya kalau butuh dananya untuk bangun pabrik aja segini banyaknya ya.
Ya, jadi pabrik yang akan dibangun nanti itu kan berlokasi di wilayah Papua Barat. Ya, itu dibutuhkan dana investasi yang gede banget, 2 miliar US dollar. Jadi makin penasaran ya, nanti IPO-nya itu harga penawarannya tuh mahal atau harganya tidak terlalu mahal, tetapi untuk jumlah lembar sahamnya jadi berpuluh-puluh miliar mungkin ya. Jadi sekarang ini di Bursa Efek kayaknya berlomba-lomba untuk menaikkan jumlah lembar saham nih ya, lewat right issue, IPO, ya private placement dan sebagainya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.